Shalom, halo, halo, halo. Selamat pagi adik-adik yang hebat dan luar biasa. Wah, di hari yang luar biasa ini, bagaimana kabar kalian? Kakak yakin sekali semua pasti bersemangat ya menyambut renungan firman Tuhan kita. Siapa yang sudah siap buka taman hatinya buat ditanami benih firman Tuhan yang keren? Ayo angkat tangannya tinggi-tinggi. Oke, sebelum kita mulai renungan kita hari ini, yuk kita siapkan telinga kita, mata kita, dan hati kita yang paling tulus. Mari kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu hari ini. Hati kami senang sekali karena kami tahu Tuhan sangat mengasihi kami. Tuhan, saat ini kami mau belajar firman-Mu. Tolong kami supaya telinga kami mendengar dengan baik, mata kami tetap fokus, dan hati kami terbuka lebar-lebar untuk menerima benih firman Tuhan. Jadikan hati kami seperti tanah yang subur, supaya firman-Mu bisa tumbuh besar dan membuat kami menjadi anak-anak yang makin pintar, taat, dan makin sayang semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, renungan kita tertulis di Lukas 8 ayat 4-15 adik-adik. Dan kakak punya satu cerita menarik buat kalian. Yuk kita simak sama-sama. Ceritanya berjudul Kebun Kecil Milik 4 Sahabat. Di sebuah sekolah ada 4 sahabat bernama Dodi, Nina, Bimo, dan Raka. Suatu hari, guru mereka memberi tugas yang seru. Anak-anak, kalian akan menanam biji kangkung di pot kecil. Rawatlah selama 2 minggu, lalu kita lihat apa yang terjadi, kata ibu guru. Semua anak mendapat biji yang sama. Yang berbeda hanyalah tanah dan cara mereka merawatnya. Yang pertama, Dodi memilih menanam bibitnya di tanah di pinggir jalan. Dodi menanam bijinya di tanah yang keras dan padat, seperti tanah di pinggir jalan. Ia tidak menggemburkannya, bahkan menekan tanah itu kuat-kuat. Yang penting sudah ditanam, kata Dodi. Saat hujan turun atau angin bertiup, bijinya tergeser dan hilang. Tidak ada tunas yang tumbuh. Ini seperti hati yang mendengar firman Tuhan, tetapi tidak mau memperhatikan. Firman Tuhan cepat hilang karena hatinya keras. Yang kedua, Bimo sangat semangat di hari pertama. Ketika tunasnya masih kecil dan muncul, ia bersorak gembira. Wah, tanamanku tumbuh, katanya. Tapi tanahnya penuh batu dan tipis. Saat matahari panas dan tanaman akhirnya menjadi layu, Bimo jadi tidak mau repot merawatnya. Akhirnya tanamannya kering dan mati. Yang ini seperti anak yang senang firman Tuhan cuma di awal saja, tetapi tidak setia saat ada kesulitan. Nah, yang berikutnya tanaman Raka. Raka menyiram tanamannya cukup rajin. Namun, ia membiarkan rumput liar tumbuh di dalam potnya. Rumput liar itu tumbuh lebih cepat dan mengambil air serta makanan dari tanah. Tanaman Raka tetap hidup, tetapi kecil dan tidak berbuah. Ini seperti hati yang mau firman Tuhan, tetapi hatinya terlalu penuh dengan hal lain. Jadinya tidak bertumbuh secara maksimal. Dan yang terakhir, tanaman Nina. Dia menyiapkan tanahnya dengan sabar. Ia menggemburkan tanah, menyiram setiap hari, dan menaruh pot di tempat yang tepat. Walaupun kadang ingin bermain, Nina tetap setia merawat tanamannya. 2 minggu kemudian, tanamannya tumbuh tinggi, hijau, dan subur. Lalu, ibu guru mengingatkan cerita Yesus tentang penabur. Benih itu adalah firman Tuhan. Tanah itu adalah hati kita. Dari semua tanah tadi, tanah siapa yang paling baik? Yap, tanah punya Nina. Nah, apa itu tanah hati yang baik?
Adik-adik, pernahkah kalian melihat tanaman yang tumbuh tinggi, hijau, dan subur? Tanaman itu bisa tumbuh bagus karena ditanam di tanah yang baik. Hati kita juga seperti tanah. Firman Tuhan adalah benih yang ditanam di hati kita. Firman Tuhan akan bertumbuh dengan baik di hati yang mau taat, setia, dan memegang firman Tuhan. Tanah hati yang baik adalah hati yang mau mendengar. Adik-adik, waktu mendengar firman Tuhan, bukalah mata, hati, dan pikiran. Tidak sibuk sendiri supaya dapat memahami firman Tuhan dengan baik, supaya tidak salah dalam memahami dan melakukannya. Yang kedua, hati yang baik itu adalah hati yang mau taat. Tanah yang baik tidak hanya menerima benih, tetapi membiarkannya tumbuh. Hati yang baik mau melakukan firman Tuhan, walau kadang tidak mudah. Dan yang ketiga, hati yang baik itu hati yang mau setia, adik-adik. Tanaman tidak tumbuh dalam satu hari. Tanah yang baik terus dirawat setiap hari. Hati yang baik juga mau berdoa setiap hari, membaca firman Tuhan, melakukan perbuatan baik. Apa hasilnya kalau kita menjadi tanah yang baik? Kita menjadi anak yang baik, jujur, dan mengasihi. Maka hidup kita pun menjadi berkat bagi orang lain. Kalau gitu, ayo kita berdoa kepada Tuhan untuk tanah hati yang baik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar hari ini. Tuhan, kami mau punya hati yang baik seperti tanah yang baik. Bantu kami menjadi anak yang menyukakan hati Tuhan. Ajar kami untuk mau mendengar firman Tuhan, juga taat melakukannya. Dan mau setia memegang firman-Mu setiap hari. Kalau kami malas, ingatkan kami Tuhan. Kalau kami lupa berbuat baik, tolong kami. Supaya hidup kami bisa bertumbuh dan berbuah. Dan menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini di Yohanes 2 ya. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.